warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Ulang nih, ibu lupa nih gerakannya nih. Ayo, ada yang inget gak gerakannya? Oke, kita ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, masih pada semangat kan ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arif memimpin doanya pada hari ini. Angkat kedua tangan kita, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin. Nah, hari ini ada yang tahu gak sih kita mau belajar apa? Ada yang tahu gak? Jadi hari ini kita belajar subtema 3 pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keberagaman. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman yang ada seperti adat istiadat, agama, tarian, lagu, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur ataupun kita harus mensyukuri atas keberagaman yang ada di Indonesia, karena kita sendiri juga yang menikmati atas keberagaman tersebut. Jadi kita harus bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Nah, salah satu keberagaman yang ada di Indonesia selain yang tadi Ibu sudah sebutkan, ada lagi yaitu makanan tradisional. Ada yang tahu apa aja sih makanan tradisional yang ada di Indonesia? Oke, Anissa, apa sih makanan tradisional yang di Indonesia yang kamu ketahui? Nah, Anissa bilang dodol. Nah, kamu sendiri tahu gak sih dodol itu makanan khas dari mana dan bagaimana cara pembuatannya? Nah, jadi kebetulan hari ini kita akan belajar tentang seorang ibu penjual dodol khas Betawi. Nah, dalam pembuatan makanan khas tradisional itu pasti membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Dan bagi pengolahan tersebut, bagi yang bisa mengolah itu pasti dari ahlinya. Jadi dalam pembuatan makanan tradisional itu membutuhkan waktu dan membutuhkan orang yang ahli dalam pembuatan makanan tradisional tersebut. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan ibu bercerita mengenai ibu penjual dodol Betawi yang bernama Mak Salmah. Nanti kalian akan menganalisis ataupun kalian akan mengamati apa sih gagasan pokok serta gagasan pendukung yang ada pada teks cerita nanti. Jadi harap bagi anak-anak semua untuk mengamatinya dengan teliti. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia selain yang tadi Ibu sudah sebutkan adalah makanan tradisional. Ada yang tahu gak sih salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia itu apa? Nah, salah satunya adalah dodol. Ada yang tahu bagaimana sih cara pengolahan dodol itu? Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan menyimak cerita tentang seorang ibu penjual dodol khas Betawi. Namanya adalah Mak Salmah. Kita akan membahas, kita akan menyimak tentang teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Nanti kalian akan menyimak sekaligus kalian akan mengamati gagasan pokok serta gagasan pendukung yang ada pada cerita tersebut. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan, akan menceritakan per paragraf mengenai cerita Dodol Betawi Mak Salmah. Nanti kalian akan mengamati sekaligus kalian menyimak juga mengamati tentang teks tersebut, apa sih gagasan pokoknya dan apa sih gagasan pendukungnya. Oke, sekarang
siapkan buku kalian. Sambil kalian menyimak, nanti kalian mencatat gagasan pokok serta gagasan pendukung yang ada pada cerita yang Ibu bacakan nanti. Paragraf pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, pir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Selanjutnya, paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Setelah kalian berdiskusi dengan teman sebangku mengenai gagasan pokok serta gagasan pendukung yang kalian dapatkan, silahkan kalian tulis di peta pikiran yang ada di buku. Kalian tulis apa gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Nanti dikumpulkan ke Ibu di akhir pelajaran nanti. Nah, kalian tahu gak sih kalau makanan tradisional yang ada di Indonesia itu sangatlah beragam. Tadi kita sudah mempelajari tentang dodol khas Betawi. Kemudian kalian tahu gak sih apalagi makanan tradisional yang ada di Indonesia? Nah, Ibu akan memberikan contoh seperti halnya nasi uduk. Ada yang pernah makan nasi uduk? Kalian tahu gak sih nasi uduk itu termasuk ke dalam makanan khas tradisional dari Betawi. Selain itu ada nasi jamblang. Nasi jamblang itu makanan tradisional khas Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada nasi pecel. Nasi pecel itu khas dari Madiun, Jawa Timur, dan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih, kira-kira apa sih makanan tradisional yang kalian ketahui? Sekarang kalian akan Ibu berikan waktu untuk berdiskusi kembali dengan teman sebangku mengenai makanan tradisional apa yang kalian ketahui beserta bagaimana pengolahannya. Jadi, silahkan berdiskusi dengan teman sebangku dan kalian menuliskannya dan kalian akan menceritakan bagaimana kalian tahu mengenai makanan tradisional tersebut dan bagaimana pengolahannya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 5 menit. Selamat berdiskusi. Waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi mengenai makanan tradisional yang kalian ketahui. Jadi memang salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah makanan tradisional. Di Indonesia makanan tradisionalnya sangatlah beragam. Sama seperti halnya adat istiadat yang ada di Indonesia, lagu daerah, tarian, agama, dan yang lainnya. Nah, dari keberagaman tersebut itu merupakan sebuah identitas bagi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, bagi Indonesia, karena
keberagamanlah yang membuat kita tetap menjadi satu wadah, yaitu di NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam-ragam suku, beragam budaya, makanan tradisional, dan yang lainnya tetap kita menjadi satu wadah, tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita harus mensyukuri atas apa yang sudah kita dapatkan, karena keberagamanlah kita tetap menikmati apa yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur. Selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelumnya Ibu sudah memberitahu kepada kalian, hari ini kita akan melaksanakan percobaan. Dan kalian, Ibu minta untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk percobaan pada hari ini. Udah dibawa belum alat-alat yang perlu dipakai untuk percobaan hari ini? Oke, jadi semuanya sudah bawa ya. Hari ini kita akan melaksanakan percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sebelumnya ingat gak sih kita sudah pernah belajar mengenai bunyi, bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa kita dengar atau untuk bisa terdengar. Nah, penghantar untuk perambatan bunyi itu ada udara, ada zat cair, dan ada benda padat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Disiapkan dulu alat-alat serta bahan yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan hari ini. Silakan duduknya berkelompok, kelompok yang sudah Ibu berikan kemarin. Silakan duduk dengan berkelompok. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan dan kalian akan melaksanakan percobaan. Sudah siap melaksanakan percobaan hari ini? Ya, semangat ya semuanya. Selamat mengerjakan. Setelah kalian melaksanakan percobaan, kalian akan menjawab berbagai pertanyaan berdasarkan percobaan yang kalian sudah lakukan. Nanti setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian langsung laporkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Tuliskan laporan hasil percobaan tersebut di halaman 137. Di situ tertera nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, serta kesimpulan. Jadi, setelah kalian melaksanakan percobaan, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percobaan, kalian langsung melaporkan hasil percobaan tersebut. Bisa dimengerti? Baik, pinter-pinter nih ya anak Ibu ya. Oke, Ibu tunggu laporan hasil percobaannya dalam waktu 5 menit. 5 menit lagi ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan pembelajaran pada hari ini. Gimana, masih pada semangat gak nih? Oke, kita tes semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Gimana hari ini kita sudah belajar apa aja sih? Oke Anissa, tadi kita sudah belajar apa aja? Oke, sekarang Arif, coba kita udah belajar apa aja? Ya, oke, hari ini kita sudah belajar mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia, karena merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai bagaimana pengolahan dari makanan tradisional yang kalian ketahui. Kita juga sudah mengamati mengenai gagasan pokok serta gagasan pendukung yang ada pada teks dodol dari Mas Salma. Oke. Kemudian
tadi kita sudah melaksanakan percobaan tentang bunyi ya, pengamatan bunyi, penyerapan bunyi. Nah, gimana? Seru nggak hari ini? Seru dong, kita sudah melaksanakan percobaan, kita udah melaksanakan pengamatan mengenai dodol tadi dari Mas Salma. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Jadi nanti kita selanjutnya akan belajar pembelajaran kedua. Oke? Nah, jangan lupa tugas-tugas hari ini yang sudah kita kerjakan dikumpul di meja ibu ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari ibu. Tetap semangat buat kalian semua. Tetap rajin belajar. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.